Konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Jadi, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Maksudnya, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, dan sebaliknya, negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai dari pasal 27 hingga pasal 34, termasuk di dalamnya terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Harmonisasi hak dan kewajiban diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya yang sifatnya adalah timbal balik. Jadi aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia itu juga diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal 27 sampai pasal 24. Dan menurut pandangan bangsa Indonesia, hak asasi itu tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban. Maka dari itu, Indonesia menganut paham harmoni antara hak dan juga kewajiban. Menurut filsafat Mill 1996, akhirnya hak asasi manusia dilandasi oleh dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan juga hak kebebasan. Oleh karena itu, harmonisasi hak dan juga kewajiban itu sangat diperlukan untuk menjaga serta memenuhi kebutuhan bernegara, sehingga akan terbentuk kehidupan bernegara yang damai dan saling menjaga satu kesatuan tanpa adanya konflik yang merujuk pada pemenuhan hak dan juga pelaksanaannya. Contohnya, salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak yang diatur dalam pasal 23A UUD 1945. Nah, pajak ini kan merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Tanpa adanya pajak, maka pembiayaan negara itu akan terhambat. Nah, dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni mendapatkan hak penghidupan yang layak. John Locke merupakan filsuf Inggris pada abad 17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Selanjutnya, perkembangan ini ditandai dengan 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta tahun 1215 merupakan perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan agar beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan dan keturunannya tidak dipenjara dan diadili. Yang kedua, Revolusi Amerika tahun 1276. Ini merupakan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Selanjutnya yang ketiga, Revolusi Prancis tahun 1789 yang merupakan perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya, Louis 16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, atau yang dikenal dengan The Four Freedoms. Konsep ini dikenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt yang meliputi kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan pendapat, kebebasan kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia terbagi menjadi 2 periode, sebelum kemerdekaan tahun 1908 hingga 1945, dan setelah kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang, menurut Manan tahun 2001. Selain itu berkembang Declaration Universal of Human Rights pada tahun 1948. Di samping itu juga berkembang Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia tahun 1997.
Deklarasi tanggung jawab manusia ini diadakan karena di Barat menjunjung tinggi tradisi kebebasan dan individualis, sedangkan di Timur menjunjung tinggi tradisi tanggung jawab dan komunitas yang lebih dominan. Maka kewajiban hadir berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terikat dengan kebebasan, sedangkan kewajiban lebih terikat dengan tanggung jawab. Maka dari itu, lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, maka lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Sumber sosiologis menurut Wirotomo tahun 2001, setelah tumbangnya rezim Orde Baru, muncul oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit kecil, sementara sebagian besar rakyatnya menjauh dari sumber kekuasaan. Gejolak masyarakat muncul juga akibat kebencian sosial budaya terselubung yang sifatnya horizontal antar sesama rakyat kecil, sehingga terjadi konflik yang destruktif yang merusak bangsa itu sendiri. Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif, dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Maka saran untuk pemerintah diharapkan sanggup untuk menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Sumber politik pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Ada 6, yaitu amandemen UUD NRI 1945 yang diadakan 4 kali, kemudian penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, kemudian menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Selanjutnya mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya adalah bagian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Nah, jadi ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, setelah terjadi perubahan, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, akan tetapi dengan adanya perubahan, yang mana rumusan naskah aslinya pada pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, sedangkan untuk rumusan perubahan pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, perubahan dunia yang terjadi saat ini itu berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Apabila kita hanyut terbawa arus globalisasi, maka akan kehilangan jati diri dari suatu bangsa tersebut. Jadi, terdapat strategi kebudayaan nasional Indonesia yang dapat kita pilih, yaitu yang pertama, dengan menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga adalah menerima secara efektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Berikutnya yang kedua adalah aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Jadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, judul babnya ini menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 ini terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang telah diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan asas kekeluargaan. Selanjutnya, untuk pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Selanjutnya yang ketiga,
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, perihan tujuan negara disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara, yakni untuk yang pertama mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, kemudian menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Adalah Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Siskan-HAM rata ini dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 agar lebih mengukuhkan keberadaan Siskan-HAM rata tersebut. Nah, di samping itu juga kedudukan rakyat dan TNI serta Polri dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas dari sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah, sumber daya nasional secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir adalah Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Nah, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal tentang kewajiban asasi manusia. Urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu agama. Bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan telah ada semenjak zaman prasejarah. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945. Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa bisa menjadi dasar dari yang pertama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dalam pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki makna bahwa ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara
yang tersusun dalam UUD NRI 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya itu pendidikan. Pada pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting. Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD NRI tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UU SPN lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ekonomi. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dijelaskan bahwa asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Artinya sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Dan yang terakhir yaitu pertahanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara ini dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan-Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishan-Kamrata adalah TNI dan Polri.